Fotonya itu di Instagram, terus yang khusus food itu di Pindel. Kebetulan aku ambasadornya Pindel gitu ya. Ini kan fotoku. Itu yang media dari Jakarta, Surabaya. Kadang-kadang ada yang kayaknya buat menu ya. Pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sari Winarno di podcast Rumpi Asik. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang sebenarnya orang mana sih? Dirimu orang Riau ya? Orang Riau. Orang Riau aslinya Asli, ya. Cuma sekarang tinggal di Jogja tinggal nih. di Jogja. Oke, Hijrah kita ke Jogja. kenalan dulu ini sama seorang fotografer food. Enggak Namanya lah. Resmita. Tepuk tangan buat Mita. Selamat datang Mita Makasih, di podcast Sari. Rumpi Asik. Terima kasih Oke. ya sudah berkenan hadir di sini. Aku yang nggak siapa-siapa diundang ke sini Yuk, jadi bukan malu loh. siapa-siapa. Mungkin nih guys ya nanti akan melihat hasil potret-potretnya ini ya, hasil foto-fotonya itu di mana dirimu biasanya menyimpan dan Fotonya itu di Instagram, terus yang khusus food itu di Pindel. Kebetulan aku ambasadornya Pindel gitu ya. Sama sebagian udah dijual di Microstock, Shutterstock sama Adobe. Free pick ada sih tapi nggak terlalu kembangin gitu. bukan siapa-siapa tapi udah jualannya di mana-mana tuh. Enggak lah. Bahkan kalau yang beli juga ada orang bule juga ya. Iya, Hasil kalau di Microstock fotonya rata-rata ya, orang luar. karena memang kalau seperti itu kadang-kadang orang beli, biasanya orang beli foto-fotomu untuk apa nih, Mit? Nah itu nggak ngerti ya. Aku pernah nyari resep gitu, ternyata ketemu ini kan fotoku. Itu yang media dari Jakarta, Surabaya. Kadang-kadang ada yang kayaknya buat menu ya. Pernah motoin apa sih masakan di Riau gitu, itu laku beberapa dari Indonesia juga. Terakhir kemarin moto dendeng itu yang laku malah ini di Amerika gitu. Dendeng balado Dendeng Padang. balado, iya. Buat apa ya sama orang Amerika gitu ya. Buka resto kali. Iya. Biasanya kalau orang-orang mau buka resto gitu bisa ya, misalnya beli fotomu terus untuk karena, buku menu gitu aku misalnya. ada beberapa foto yang harganya lumayan dijual gitu. Kayaknya mungkin buat menu, mereka moto menu atau buat di apa sih di dindingnya gitu ya, buat di print tandanya gitu ya. memang kualitas fotomu keren banget tuh, nggak pecah dikituin. Ya karena kan kalau kita udah main microstock gitu kan memang begitu kita masukin kan mereka seleksi dulu, nggak mesti keterima gitu ya. Ya betul ya, Shutterstock juga begitu ya. Ya dari hobi lah, jadi apa sih, cari-cari uang receh. Duit recehnya seberapa nih? Enggak lah. Oke guys, sebelum kita ngobrol ngerumpi banyak sama Mita, ini panggilannya Resmita tuh Mita gitu. Nah itu kita mau nanya dulu nih, fotografer food itu apa? Fotografi food ya? Oke. Fotografi food itu tuh apa itu? Jadi fotografi ini bagian dari fotografi gitu ya, yang mengkhususkan untuk mengeksplor foto tentang khusus makanannya. Jadi ya kepakainya kayak iklan makanan untuk buku menu ya. Terus di situ juga kita motonya bagaimana caranya supaya foto makanan yang kita foto itu kelihatan menarik. Dan mungkin dilihat dari cara angle fotonya, terus komposisi foto gitu ya, terus cahayanya dari mana. Juga ini mood fotonya, misalnya kita foto makanan tradisional gitu ya, kayak apa sih, lemper gitu ya. Kita foto lemper, kita pasti biasanya settingnya peralatannya tuh yang sesuai sama yang tradisional, mungkin kayak gerabah, rotan gitu ya. Terus kalau foto-foto kayak dessert yang cantik-cantik gitu kan kita nggak mungkin moto pakai piring terakota ya, pasti kita sesuaikan lagi, kalau ini nih cocoknya sama ini. Jadi di situ seorang fotografer tuh harus bisa melihat juga cocoknya yang mana nih gitu. Terus lihat makanannya, kalau kita foto model kan seneng ya kalau lihat modelnya cantik gitu ya. Nah ini juga tantangan kita, kalau kita dapat makanan yang cantik kita seneng motonya bisa dari berbagai sisi gitu ya. Tapi kalau kayak ada makanan tertentu yang sebenarnya kurang fotogenik gitu ya, dan kita harus memoto, ya udah kita pasti harus gimana ya caranya supaya bagus gitu ya. Kayak misalnya kayak rendang kan warnanya gelap gitu ya,
ini harus difoto gimana supaya menarik ya, mungkin kita kasih hiasan plating di atasnya, kayak apa daun jeruk atau potongan cabe, jadi kan lebih menarik gitu. Ada warna merah-merahnya gitu ya. Jadi pakai teknik juga ya seperti Iya, itu. iya. Itu awalnya gimana sih Mit? Dirimu tuh tertarik di fotografi food itu? Ya, jadi sebenarnya aku suka moto dari dulu, moto apa aja. Aku juga suka nanam gitu ya. Suka kadang bikin salad sendiri di foto. Mulai 2019 itu ikut UMKM. Aku jualan bunga telang yang di minuman gitu, di pameran di bazar-bazar. Nah, dari situ udah mulai foto, tapi masih pakai handphone ya. Ternyata temen UMKM ku tuh pada senang, minta fotoin dong. Jadi sejak itu minta tolong fotoin ya, tapi produk. aku tanpa ilmu loh gitu, feeling aja gitu. Dan teman-teman ternyata senang ya, mungkin senang, jadi banyak juga udah terima endorse gitu ya. Yang fotoin dong. Jadi makanan tuh banyak Sar. Terus tapi tanpa ilmu. Terus mulai 2020 COVID itu aku dilarang suamiku nggak boleh bazar-bazar di mall, lagi stop gitu ya. Iya, karena COVID. Aku bingung mikir kegiatan apa ya di rumah. Terus searching Instagram, ternyata ada iklan les food fotografi. Secara Zoom? Iya, WhatsApp. Oh, Melalui WhatsApp gitu ya. Aku tertarik ikut, kebetulan itu aku pertama kursusnya sama Mbak Iya. Mbak Iya itu seorang food blogger, jadi pasnya juga aku benar-benar diajarin nih kalau kita food fotografi itu harus makanannya yang ditampilin, bukan misalnya kita punya kayak gelas cantik atau apa, fokus ke makanannya dulu nih, yang utamanya gitu ya, bukan peralatannya, biar yang lihat nggak gagal fokus gitu. Itu aku dari kelas awal sampai advance di situ, naik terus naik gitu kan. Terus sempat juga sih disuruh jadi mentorin adik-adik kelas gitu. Jadi di situ aku juga pengalaman jadi nge-review foto adik-adik ya. Ini ini gimana nih caranya Mbak, udah ACC belum gitu-gitu. Sempat dapat pengalaman itu gitu. Terus itu aku masih posisinya aku masih pakai handphone fotonya gitu. belum punya kamera belum, besar ya? Waktu itu iPhone gitu ya. Tapi terus lama-lama aku mikir, tapi tantangannya kalau kita mau foto makanan pakai handphone itu ada posisi tertentu yang dia bakal miring-miring, istilahnya distorsi gitu ya. Jadi tekniknya gimana caranya, kayak misalnya kita foto gelas terus kok gelasnya miring, kita harus ganjel pakai koin atau pakai tisu gitu ya. Jadi memang sibuk lah mengganjel-ganjel gitu ya. Terus aku ganti handphone baru gitu ya, yang lensanya lebih wide. Itu aku malah ya ampun, kok fotonya jadi gini, harapannya kan fotonya makin bagus ya, ini kok malah makin miring-miring gitu ya. Terus aku ingat aku tuh punya kamera jadul yang udah lama banget dibeli, nggak pernah dipakai suamiku zaman anak-anak kecil. Aku coba gitu ya, kok enak ya pakai kamera gitu. Walaupun kamera jadul ya, masih noise, tapi kok ternyata asik ya motonya. Nah di situ aku mulai foto-foto pakai kamera, dan aku selalu liatin ke suami progresnya. Wah bagus ya kata suami. Terus dia akhirnya nawarin, mau nggak beli kamera? Ya udah mau dong gitu ya. Ditawarin lagi ya. Tadinya sebagai emak-emak gitu kan yang ngapain sih pakai kamera, sayang gitu ya. ribet itu nyala segitiga exposure gitu-gitu kan, kalau handphone tinggal ceklek. Tapi setelah aku coba kamera jadul itu ternyata enak ya gitu ya. Akhirnya ditawarin suami beli kamera. Kamera pertamanya itu Fuji X-T30 pakai lensa kit, masih yang lensa standar gitu Sar. Itu udah seneng banget ya, udah enak, wah ternyata enak ya. Motonya masih pakai sinar matahari. Cahaya ilahi tadi. Aku belum kepikiran pakai lampu segala macam gitu ya. Dan untuk foto-foto yang bright mood, yang putih bersih clean itu, aku sampai bawa makanan itu ke atas, ke dekat jemuran. Biar cahayanya maksimal. Jadi iya, cahayanya maksimal. Terus kayak foto-foto yang kayak dripping atau apa sih, splash, kita misalnya di gelas kita tuangin es batu jadi dia muncrat gitu. Itu aku selalu ke atas biar cahayanya bagus gitu ya. Hampir berapa bulan aku pakai itu ya, udah seneng nih. Terus tiba-tiba kayak kita pengen explore lagi ya. Kalau buat foto makanan itu kayaknya bagus lensanya fix. Jadi aku mulai dari lensa 50 mm gitu ya. Suami bilang, ya beliin dong lensa, karena suami lihat progres fotoku makin bagus ya. Oke, dibeliin gitu. Saat itu udah seneng, dan itu udah mulai terima foto yang serius ya dari teman-teman UMKM. terima Dan orderan. sudah mulai ada yang
masih gratis, ada yang udah berbayar gitu ya. Apalagi kan kita lagi COVID, jadi memang kegiatanku di rumah aja. Tapi aku juga terus selalu ngembangin selalu ikut kursus di beberapa orang. Jadi aku dapat beberapa ilmu gitu ya, Sar ya. Sampai sekarang juga aku masih ngikutin kursus. Ada kadang-kadang kelas Fuji itu suka ngasih kelas gratis, itu aku masih ikut gitu ya. Terus lensa fixnya kok enak, lama-lama penasaran. Ini kan aku baru foto pakai cahaya matahari. Jadi aku tuh ngandalin kalau misal lagi mendung ya udah aku nggak bisa moto, gitu kan. Kalau lagi cahayanya bagus aku foto di depan pintu gitu kan. Oh iya, yang ada cahayanya. Iya. Pokoknya. Nah pada saat itu aku juga suka men-challenge diri aku. Foto-fotoku tuh aku ikutin challenge di Instagram kan banyak tuh. Yang hadiahnya 50.000 atau apa GoPay ya, lumayan men-trigger diri kita gitu ya. Itu lumayan saat jadi aku sering dapat GoPay gitu ya, atau apa gitu. Terus sampai akhirnya aku udah penasaran pengen foto pakai flash. Itu aku baca dulu tuh. Aku belinya continuous light atau flash gitu ya. Cari perbandingan, terus flash apa. Udah aku bandingin semua, baru aku ngajuin ke suami. Ya bunda mau dong dibeliin flash gitu. Aku flash pertama yang aku beli tuh AD100. Jadi pertimbangannya mungil banget. Jadi aku ngafe atau aku lagi ke coffee shop gitu ya. Oh bisa aku pakai. Bisa dibawa. Dari situ aku belajar dan memang privat di satu guru khusus gitu ya. Privat tentang cara makainya gimana. Setelah bisa emang enak kan. Jadi kita mau moto malam, siang atau apa gitu ya. Udah nggak pengaruh gitu ya. Dan ada foto-foto tertentu yang memang dia lebih tajam sih dibanding pakai matahari gitu ya. Udah nyoba satu nih, tiba-tiba kok pengen ya nambah lagi gitu. Karena apalagi kalau foto produk tertentu tuh kayaknya butuh 2. Akhirnya aku beli lagi AD200 gitu tuh. Oh udah 2, pengen foto yang lebih bagus lagi, pengen beli satu lagi. Akhirnya beli lagi gitu. Tapi selalu asesor suamiku karena lihat memang progresnya bagus gitu ya. Itu semakin banyak cahaya memang semakin bagus ya? Maksudnya karena dari 1, 2 terus ketiga ini? Sebenarnya tergantung flashnya kita mau foto seperti apa. Jadi kalau kayak foto-foto produk tuh ada yang kadang-kadang yang memang brightnya bright kiri kanan semua atas bawah gitu kan. Memang perlu. Tapi kadang-kadang ada yang cuma butuh satu udah cukup bagus ya. Kan ada yang kayak istilah foto tuh ada yang foto bright berarti memang clean semua ya. Ada juga kalau yang foto dark itu cukup satu lampu tuh juga malah kesannya eksotis gitu. Tapi aku udah sampai di 3 lampu sekarang udah puas lah ya gitu. Terus kayak dulu mak belajar foto pasti beli piring nih yang lucu-lucu gitu ya. Piring semuanya perintilan. Jadi sekarang nggak fokus hanya ke makanannya, juga kita ke peralatannya mulai ya gitu. Pertama-tama belajar foto aku malah fokus ke situ, Sar. Ke mana? Ke ini perintilan kok lucu-lucu piring. Jadi aku malah masih pakai handphone ya gitu. Nah, sampai udah sampai sekarang aku udah di titik yang aku udah puas, nggak pengen beli lagi gitu, Sar. Terus pindah ke Jogja. Aku udah kok kepikiran ya pengen ngembangin diri lagi, coba foto-fotoku selama ini yang udah 2 tahunan itu sayang dianggurin gitu ya. Aku ikut kelas Shutterstock sama beberapa guru di Jogja sama Mas Rizky di Klaten gitu kan. Terus alhamdulillahnya juga sejak pindah ke Jogja ini aku banyak ikutin komunitas foto. Oh, makin berkembang. Di situ yang malah mensupport ya. Kalau yang foto ibu-ibunya itu Kompakers Jogja. Itu Kompakers itu komunitas foto untuk perempuan udah banyak sih, ada yang di Qatar, ada di Jepang ya. Yang pendirinya foundernya orang Indonesia gitu. Nah itu ibu-ibu yang suka foto, boleh foto kamera atau foto handphone gitu ya. Itu setiap hari buat membernya temanya beda-beda. Misalnya berapa hari yang lalu tuh foto tradisional gitu ya, yang makanan tradisional. Nah udah seluruh yang ikut itu moto. Dan di situ bagusnya tuh ada peraturan kita nggak boleh nampakin badan, nggak boleh nampakin penampakan, nggak boleh. Jadi kayak hewan, wajah nggak boleh. Kalau foto ikut tangannya cuma boleh sebatas ini. Oh, telapak. Dan itu di blur juga, maksudnya kan ada yang kalau tangan nggak apa-apa, tapi sebatas pergelangan tangan gitu ya. Nah nanti
Kalau sekarang sih per 2 hari, nanti mereka akan milih foto-foto yang menurut mereka terbagus, itu akan di-grid. Jadi di situ kita juga ada kebanggaan tersendiri. Kalau foto kita dari antara ratusan atau kadang ribuan foto itu masuk grid gitu ya. Itu satu, kalau buat emak-emak seneng ya fotonya di grid gitu ya. Diakui lah kita ya. Nah, di Kompakers itu ada cabangnya lagi, kayak Jogja ada sendiri, Qatar sendiri, Jepang sendiri, Pekanbaru sendiri gitu kan. Nah, di sini aku juga ngerasa berkembang gitu Sar, karena suka ada acara macam-macam ya. Kadang datengin, kemarin itu Mas Munir datengin ngebahas tentang microstock gitu ya. Kadang ada acara lagi tentang videografi. Nah, terus aku juga ikut komunitas di Fuji Film Jogja, itu juga banyak kita suka diundang juga tuh, moto-moto makanan, misalnya ada kafe baru ya, dicicipin juga gitu, silakan cicipin, silakan foto-foto, terus dilombain, ada lombanya lagi, lumayan dapat apa gitu ya buat penggembira gitu. Ya udah gitu, terus ada ikut beberapa komunitas lah gitu. Nah sekarang aku udah mulai tertarik ke videografi. Iya, kemarin baru mulai ikut kelas Fuji itu Mas Bijok Teja itu ya. Terus nanti minggu depan ada kelas yang Kompakers Jogja sama Fuji itu tentang video tapi untuk food gitu. Penasaran aja sih Sar. Karena kan selama ini kita kalau ngumpul kan kita pakai foto ya, pakai handphone ya, video gitu. Makanya penasaran nih, coba gimana kalau ini pakai kamera gitu. Kalau pakai kamera membuat video itu ini terbatas nggak sih waktunya? Maksudnya dia penuhnya atau gimana nya gitu? Iya, ini SD card-nya harus yang besar filenya ya. Terus juga mungkin kita kan rentan tremor ya. Oh iya. Harus pakai ini ya. Pakai tripod atau enggak pakai gimbal juga bisa ya, pakai ada gimbal khusus untuk kamera. Tapi tetap aja kalau yang kita yang nggak biasa masih tremor ya. Gimbalnya berat dong kalau berat. Ini harus tangan dua juga kan. Yang enak pakai tripod gitu kan. Iya, tripod. Tapi kan statis terus dia. Maksudnya dia nggak bisa kemana-kemana gitu kan. Nah kalau ini kan sekarang udah mulai merambah ke video nih ya Mita ya. Kira-kira menarik mana nih, video apa foto? Menurut pribadinya loh. Kalau aku karena udah terbiasa foto pasti foto ya. Kalau video pasti kayaknya harus edit lagi, terus lebih jelimet ya buat aku yang emak-emak gitu ya. Masih agak-agak loadingnya lama gitu. Mungkin karena aku sering HP ya, aku seneng video soalnya. Aku kan sering banget tuh buat reels tuh ya, seneng banget kalau misalnya apapun sih. Kalau aku kan nggak tertuju pada makanan ya, manusia iya, pemandangan iya gitu. Kalau dirimu memang fokus banget istilahnya, kalau itu bukan jurusan lagi, sub jurusan. Sebenarnya kalau di microstock tuh juga kita bisa jual video footage istilahnya. Itu nilainya lebih itu loh, lebih mahal dari foto. Jadi foto dengan video tuh lebih mahal video ya? Biasanya. Durasinya berapa kalau video? Kalau video cukup mulai dari 5 detik sih. 5 detik. Iya kalau makanan ya. Aku udah mulai coba, tapi karena kemarin aku belum belajar pakai ini ya. Aku cuma moto pakai video pakai handphone. Nyoba masukin 5 di Shutterstock ditolak. Kualitas size-nya aku ternyata masih kurang gitu. Oh, size-nya standarisasinya dari Shutterstock tuh berapa biasanya? Ada itunya Sar, aku belum dalemin gitu ya. Cuman dibilang nggak keterima karena resolusinya kurang, dibilang gitu. Juga, ya. Harus ini nanya temen dulu ya, atau nanya ke siapa gitu. Iya, memang. Menyantri dulu Mit. Iya. Seperti dulu halnya dirimu mau motret kan awalnya nyantri dulu kan gitu. Iya. Ini sekarang tandanya dirimu udah mulai diincer-incer oleh pelaku UMKM gitu ya, atau enggak pelaku yang ingin membuka restoran atau itu ya untuk foto-fotonya itu memang, ya. Udah ada sih beberapa yang kemarin ada hotel di Pekanbaru DM ya untuk menu, mereka minta menu bulan puasa, menu Ramadan sama Lebaran. Cuman kebetulan aku masih di Jogja gitu ya. Pas waktu ke Pekanbaru kemarin juga ada salah satu kafe di sini minta, cuman belum bisa. Cuman udah kepikiran sih Sar untuk kedepannya juga, tapi kayaknya aku harus kolaborasi sama teman sesama yang bisa moto, karena kalau buat foto menu misalnya di satu restoran gitu, kita kalau sendiri nggak bisa. Kita kan bawa berbagai peralatan ya. Terus kan menu yang difoto banyak ya. Jadi
akan lebih baik kalau kita join misalnya 2 apa 3 sama teman. Oh gitu. Paling nggak menu itu ada 10 ya, minimal lah itu ya, 10 Belum nanti dalam ngeditnya, terus platingnya gitu ya, platingnya. akan keteteran kalau kita cuma sendiri gitu. Berarti teman-teman yang punya usaha kuliner nih ya, khususnya ya, terus masukin ke salah satu aplikasi yang kayak GoFood gitu, GrabFood Iya, gitu. Itu iya. bagus banget kalau banyak banget mungkin juga ya dirimu Iya, yang itu aku di yang Pekanbaru motret. selama 2 tahun kemarin sih ada menu buat GoFood gitu ya. Terus moto-moto produk teman-temannya itu hampir 2 tahun sih kemarin sebelum pindah ke Jogja. Setelah pindah ke Jogja baru dan kita sudah mulai nggak COVID ya. Makanya sudah ada kelas-kelas offline ya. Moto bersama. Jadi kenapa jadi lebih coba ngembangin diri deh ke yang lain lagi, belajar lagi gitu ya. Tapi sampai sekarang masih ada sih beberapa yang masih di Jogja ini minta foto produk gitu. Itu aku masih melakukan di rumah karena bukan foto menu gitu ya, bukan foto yang harus ke restoran. Mereka cukup ngantar barangnya ke rumah, terus aku foto, aku edit, baru aku kirim ke email gitu. Ada beberapa sih gitu. Kalau ini ya, aku penasaran, mungkin yang lain juga penasaran ya. Ini apa? Motret apa sih makanan? Tadi kan udah nyebut ya, rendang tuh susah gitu karena bentuknya gelap gitu ya, Iya. coklat tua atau enggak hitam, malah ada yang rendang hitam gitu Iya, ya. Nah itu apa lagi selain rendang yang kira-kira sulit untuk kan ini jadinya gini ya, fotografi food itu kan istilahnya memotret makanan supaya terlihat menggoda Iya, selera kita gitu ya, menggoda selera kita. Nah makanan apa yang sulit difoto supaya supaya menggoda seleranya itu? Salah satunya juga foto mie, makanan yang berkuah mie itu kan kita motonya butuh pakai kuah ya. Itu kita harus motonya cepat. Kenapa? Nanti lama-lama minyak kan ngembang, airnya habis gitu, kesedot, bentuknya jadi jelek gitu ya. Bleber jadinya gede-gede gitu. Apalagi kalau kita bisa foto dapetin mie-nya yang masih hangat gitu, ke foto asapnya, itu kan lebih bagus ya. Iya, betul, lebih keren. Jadi kadang-kadang untuk makanan tertentu tuh kita harus gerak cepat gitu ya, sebelum semuanya melebar. Atau kayak es krim ya, es krim cantik nanti lama-lama kalau ya sama kayak ini sih, kayak kita moto di kafe latte gitu ya, coffee latte kan kalau kelamaan motonya langsung udah jelek-jelek gitunya kan. Nah di situ tantangannya sih, kita harus cepat gitu. Terus kayak ada juga ada beberapa trik juga, kayak misalnya kita foto makanan berkuah gitu ya, sop misalnya. Kalau kita cemplungin kalau kita tuangin semua kan kadang-kadang nggak kelihatan isi atasnya itu ya. Oh iya, betul. Jadi itu ada trik-triknya, misalnya kita kasih mangkok, jadi mangkoknya dibalikin, mangkok kecil dibalikin, nanti kan isi-isinya muncul tuh. Nah baru kita kasih kuah di sekelilingnya, jadi sopnya nggak tenggelam gitu ya. Terus juga itu juga cepet ya, karena asapnya iya, asapnya juga memang kayaknya kan lebih menggoda tuh saat panas gitu ya. Iya, disitulah tantangannya ya gitu. Kalau makanan tradisional gitu yang bentuk-bentuknya mungkin kurang menarik gitu kan, ada beberapa makanan, terutama yang tradisional ya, itu tiwul, gatot, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kalau dibuat menarik itu caranya gimana? Kalau makanannya ibaratnya hero, istilahnya poi udah seperti itu bentuknya, udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Kita mainnya di itu misalnya piringnya lebih berwarna, tapi tetap untuk makanan kayak tiwul kan harus ada unsur daunnya ya, gitu kan, daun pisang. Jadi kan warnanya jadi seger hijau. Terus itu kan cocoknya sama piring enamel ya, yang jadul-jadul gitu ya. Enamel, betul. Nah, piringnya mungkin agak lebih ceria. Terus unsur-unsur pendukung lainnya tuh kita ada kendinya atau apa gitu ya, gerabah-gerabahnya. Jadi dia kesannya lebih manis gitu. Oh, lebih manis. Tapi tetap fokusnya di itu toh, si gatot tiwul itu kan. Kayak gitu. Kalau gatot kan tuh hitam gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang saya tuh sempat pernah mau motret itu bingung gitu loh. Ini kok hitam, kurang menarik. Terus taburan kelapanya juga kan kayak sangat biasa gitu maksudnya. Pengen yang mengangkat makanan tradisional itu tapi fotonya tuh menarik gitu. Iya. Kayak gimana? Jadi kan kayak kalau makan-makan yang sekarang sih pasti menarik semua, kayak pizza mozzarella tuh paling keren-keren deh. Iya kan? Jadi yang molor-molor gitu paling keren-keren. Salah satunya yaitu kita bermain dengan komposisi warna.
Kalau udahnya hero-nya, istilahnya hero ya, poinya itu pucat, ya udah kita mainkan di komposisi warna, bisa aja dengan ada daun pisangnya hijau ya, terus mungkin dikasih tanaman sebagai foreground di depannya hijau-hijau ya. Satu lagi mungkin nanti ada napkinnya di belakang atau gelas enamelnya juga hijau gitu. Medianya tuh biasanya kan media tradisional juga kan, kayak tampah gitu. Iya. Yang cocok lo maksudnya. Iya. Kan merasa sulit gak sih kalau motret makanan tradisional ketimbang yang makanan yang modern gitu? Enggak sih, apalagi yang penting kita kan udah punya kayak apa sih perlengkapannya tuh ya. Jadi bagus aja. Makanan tradisional tuh juga salah satu yang lumayan laris di itu loh, di Microstock. Yang paling banyak dijual ya, maksudnya dijual fotografer. Kemarin kebetulan aku ada foto kue talam pandan itu ya. Waduh, itu menang challenge di Pindel, terus langsung mereka yang upload fotoku gitu. Dan dikomentarin oleh pindel-pindel di seluruh dunia gitu. Kan maksudnya bangga juga ya, oh Indonesia ada nih makanan talam tapi cakep, bentuknya cakep gitu kan. Alhamdulillah akhirnya di-repost. Dah nggak kerasa, beneran nggak berasa ya. Orang lagi ngobrol nih ngerumpi belum kelar. Kalau sama Sarima nggak berasa, bisa 2 hari 2 malam. Padahal ini belum puncaknya. Oke, ini kayaknya makin seru kalau kita melihat Mita beraksi. Penasaran nggak sih guys ngelihat seorang fotografer memotret makanan? Ini kita udah menyediakan makanannya berupa brownies warna-warni ya. Nanti silakan Mita. Fotonya di mana? Ya di sini juga nggak apa-apa. Ini kan kita mau foto brownies. Browniesnya kan ada toppingnya ya. Jadi karena browniesnya cantik, kita bisa foto dengan berbagai angle gitu ya. Yang pertama kita foto dari atas karena kita pengen liatin toppingnya secara keseluruhan gitu ya. Berarti kita foto dari atas, ini istilahnya flat lay. Ini kameranya atau dari handphone juga bisa langsung pas di depannya. Oh gitu. Terus bisa juga mana lagi nih sisi yang bagusnya nih. Wah ini kayaknya menarik ya, red velvet gitu ya. Nanti kita fotonya istilahnya high level gitu ya. Mau foto bisa juga sebenarnya ditumpuk gitu ya, ditumpuk kayak apa sih, kayak mau coba numpuk apa gimana? Boleh, nggak apa-apa. Kayak ini kalau ditumpuk ini kadang kayak donat gitu tuh lucu. Oh iya, donat kan ya. Ring-ring gitu ya. Bisa cuma gini ya. Ini. Tapi itu diganjel nggak sih biasanya di itunya di belakangnya? Sebenarnya ya, tapi ganjel satu lagi itu di belakang. Coba gini ya Sar ya. Oh itu cepet tuh, kalau nggak rubuh. Iya. Terus kita fotonya sejajar, dideketin. Iya, keren ya. Nah, jadi gini Sar. Tuh, deket, bisa ya. Diliatin mas kameramen tuh hasilnya. Kalau yang mau deket gitu ya. Tuh. Nanti tinggal edit gitu. Itu sebenarnya ini ya kegiatan yang hobi yang sebenarnya menarik, asik. Jadi dalam satu brownies kita bisa foto berbagai macam, jadi bisa dapat banyak ya stok foto. Hanya dengan satu loyang brownies, beberapa brownies ini bisa kita ide-idenya ya, entah itu ditumpuk dari atas, dari setengah atas tadi ya, terus juga, dari mendatar begini juga bisa ya. Iya, atau kita pengen ganti, ini kan putih nih, kita pengen gantinya jadi hitam halas fotonya, ganti piringnya, jadi kan bisa dapat banyak ya. Termasuk juga nanti terlihat lapisan browniesnya kita dari sampingnya. Atau kalau mau dibelah gitu kan, mau liatin. Oh iya, di dalamnya ya, ada lumernya apa tidak. Yang penting kita tahu karakteristik makanan yang kita foto tuh apa. Kayak pizza, berarti pizza harus dari atas biar kelihatan toppingnya gitu kan. Termasuk diangkat kan kalau pizza? Ya, apalagi kalau yang pakai mozzarella. Kalau mozzarella ya, diangkat tangan, hand in frame gitu. Itu aja sih. Oke, ini karena udah dikasih kode-kode ya, udah berjalan 30 menit, nggak kerasa loh Mit. Nggak berasa. Tahu-tahu udah 30 menit dan ini kayaknya kita akan lebih dari 30 menit karena ada acara motret-motret tadi. Nah, sebelum closing ya, aku mau tanya ini ya, perawatan dari kamera ini gimana, Mit?
Kan berdebu, apakah setiap habis pemakaian kita bersihin, kita kuas-kuasin, dikuas ya? Ya, memang ada alat pembersih kameranya. Biasanya kalau yang sela-sela gini yang susah dijangkau memang pakai kuas gitu ya, Sar ya. Terus ada yang kayak seperti lap kacamata itu. Nah, itu buat untuk ngelapin lensa. Dulu sih aku nggak tahu pentingnya dry box gitu ya. Jadi Dry box. aku namanya mama nggak terlalu yang mikir gitu-gitu ya. Jadi pengalaman kamera jadulku sama setelah aku beli ini XT30 kan aku punya 2 kamera. Itu aku taruh disimpan di tas kamera aja. Ternyata udah berapa bulan tiba-tiba pengen kepikir jual gitu ya, daripada nganggur. Ternyata pas dicek ternyata jamuran. Jadi jamurannya ada yang di dalam lensa, ada yang di Sayang dalam banget ya. body kamera. Nah, dari situ aku tahu ternyata penting dry box gitu ya. Akhirnya sekarang terus aku beli dry box. Jadi lensaku kalau yang aku lagi nggak pakai aku taruh di sana. Kayak kamera juga kalau lagi nggak moto dalam sehari 2 hari, aku lepasin baterainya juga aku simpan di dry box. Jadi gitu. Jadi setelah baterai itu memang harus dilepas ya kalau misalnya lama iya, tidak dipakai. iya, biar karena aku ada satu kamera yang jadul itu baterainya kan nggak dilepas ya. Lama-lama ternyata vignette jadi kayak ada hitam-hitam di sekeliling bodinya itu, gitu bodi apa lensa. Dari situ ternyata harus gitu ya. Jadi sekarang kalau udah punya dry box aku simpen. Aku lagi nggak moto, aku lagi pergi kemana gitu udah aman. Itu dan suhu dry box-nya kan memang diatur ada suhunya, Iya, gitu suhunya ya. stabil ya, dia nggak lembab, Iya. nggak juga Dari terlalu situlah panas. baru pengalaman ternyata begitu, baru tahu gitu ya. Padahal kamera itu kalau kadang-kadang kalau kita pengen yang baru kan menjual yang lama ya Iya, biasanya. nah, enaknya Dan itu begitu. dan itu kalau jamuran, wah wassalam. Iya, kemarin 2 kamera jamuran lumayan jatuh harganya. Iya, padahal yang namanya alat-alat fotografi ini tahu sendiri ya guys. Harganya tidak murce yang pasti. Minimal berapa? Tapi pakai HP bisa ya? Maksudnya kita kan sekarang lagi zaman-zamannya Bisa. nggak kayak dulu ya, orang zaman dulu memang kalau mau Sekarang udah foto bagus-bagus harus ya. pakai kamera. Tapi sekarang HP itu sudah dengan modal HP itu kita bisa untuk menjadi fotografer food ini bisa. Yang penting kita cukup cahaya terus di lock biar nggak blur. Tapi mungkin untuk kalau yang kayak yang harus di print gede gitu, mungkin kalau handphone mungkin akan pecah gitu ya. Mungkin iya, tapi kalau hanya sebatas buku menu terus di medsos tuh aku rasa udah cukup sih. Iya, tapi kalau untuk udah mulai hiasan-hiasan dinding gitu kan yang makanan besar-besar Memang tuh butuh. fotonya itu pakai HP mungkin nggak tidak pecah. mumpuni ya, kayak gitu. Nah, itu bisa HP-nya itu harus merek tertentu atau Enggak sih enggak kayaknya ya? yang penting foto mah cukup cahaya gitu terus ya. fokus. Oh gitu. Insya Merek Allah apapun bisa. loh guys, bisa loh Iya. kalian untuk menjadi fotografer food. Tertarik ya. Semangat. Apalagi emak-emak nih yang mungkin banyak di rumah, jangan khawatir, ada pekerjaan yang ini nih. Pekerjaan yang lumayan ya, maksudnya untuk mengisi waktu. Betul. Ya. Kedua, dapat cuan sampingan tuh bisa. Kan kayak Bisa, ibu-ibu gitu. habis masak ya, di plating sebentar, di foto gitu ya. Bisa terus untuk majang-majang di Instagram aja atau di Facebook aja lumayan ya. Cukup, Apalagi sampai dijual. Iya, Gitu. temanku ada loh yang dia hanya pakai maksudnya cuman pakai handphone gitu ya, tidak pakai kamera. Itu udah gajian juga di Microstock. Tuh, Banyak lihat tuh. terjual juga. Ibu-ibu bahwa hobi satu ini bisa menghasilkan. Pakai HP aja dan mereknya apapun kok, tidak hanya satu merek ya, Iya, yang nggak penting menyepil cahayanya cukup. merek ini gitu. HP apapun, yang penting cahayanya cukup ya, cahayanya cukup Sama ya. foto nggak blur ya. Mungkin ibu-ibu kan kalau masak pasti pagi dan siang hari yang cahayanya cukup bagus tuh ya. Iya. Gitu. Nggak mungkin Deket kita makan jendela malam. gitu kan. Udah Kalau bagus. malam itu dengan HP masih bisa nggak? Kalau Maksudnya malam secercah cahaya. memang ini ya kalau susah ya. untuk kalau yang noise mungkin ya. Tapi kalau hanya sebatas medsos sih bisa. nggak Cahaya apa-apa. lampu ruangan itu ya. Iya. Cukup ya. Gitu. Tapi berbayang-bayang Kalau kayak biasanya. lampu-lampu continuous gitu pakai handphone juga bisa kok Sar, kayak ini ya bisa cukup. Kadang ada juga teman dulu sih pertama-tama belajar foto itu pakai lampu belajar. Guruku nyaranin pakai lampu belajar aja bisa gitu. Bener-bener. Bisa Betul, kok. lampu belajar. Lampu belajar yang putih gitu ya. Lampu belajar warna putih. Itu dulu
dulu, zaman dulu banget tuh, awal-awal motret-motret apapun benda ya. Iya. Aku juga termasuk online shop lah, mama online shop itu ya. Motret produk itu ya kita lapisi dengan apa namanya, kain putih Iya, gitu foto ya. Terus pakai lampu belajar karena kadang-kadang bisa. emak-emak tuh senggang waktunya tuh malam. Iya. Malam hari pas anak-anak udah tidur terus udah selesai semua pekerjaan, kita baru motret-motret produk online shop itu kayak gitu. Iya. Oke Mita, terima kasih banyak Makasih, Mas atas Ari. waktunya, terus membawa semua peralatan malam bawain kue nih. Aduh, seneng banget nih Iya. tim kreatifnya mas-masnya dapat kue. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya tentang fotografi food, bisa loh untuk komen atau bertanya di IG-nya Rumpi Asik, di FB-nya Rumpi Asik, TikTok Rumpi Asik juga boleh, bahkan di YouTube Rumpi Asik. Silahkan komen banyak-banyak deh bertanya fotografi food, nanti insya Allah kita replay dan mungkin nanti dibantu juga sama Mbak Mita nih, membantu Insya untuk Allah. menjawabnya gitu ya. Misalnya mau belajar di mana, terus awal-awal pakai kamera apa, dan boleh bertanya apapun. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share Rumpi Asik ke teman-teman kamu semua supaya tetap mantengin nih episode-episode Rumpi Asik yang selalu asoy. Mantap, keren. Sukses ya Sari. Iya, terima kasih Mita. Oke, tetap bersama Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Yeah.